mencintai bangsa ini sebuah kewajiban. Kenapa kemudian kebencian itu terlalu besar kepada pemimpin ini? Coba kita lihat kemarin beberapa waktu kasus yang lalu saya posting di Instagram saya. Mahasiswa demo di Gorontalo. Masih ingat Pak? Mencaci presiden dengan menyebut jenis kelamin. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingatkan saudara, ketika Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama yang keras, dia mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, ini nasikhun lak, saya mau memberikan nasihat kepada anda wahai Harun ar-Rasyid, tapi mohon maaf, ini nasikhun lak, nasihat, saya ingin memberikan nasihat kepada anda, famusadidun alaika, tapi nasihat saya keras, fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda. Hei ulama, siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Tapi apa perintah Allah kepada Harun dan Musa? Untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Faqula lahu qaulal layyina. Harun, Musa, nasihatilah si Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Pertanyaan saya sekarang begini, apa presiden Indonesia kuwi luwih hina dibanding Fir'aun? Kok sampai kita ngomong yang jorok kepada presiden, mencaci maki presiden seperti itu? Bukan kapasitas saya membela Pak Jokowi, tapi mohon maaf, apapun persoalan yang terjadi, mau nggak mau, diakui nggak diakui, Pak Jokowi itu presiden sah bangsa Indonesia. Kalau anda mencaci maki dengan bahasa yang kotor seperti di Gorontalo, pertanyaan saya, apa Pak Jokowi itu luwih elek tinimbang Fir'aun? Apa meneh wakile kiai? Ini yang saya tidak habis pikir. Boleh nggak Jokowi dikritik? Oh boleh, saya pernah. Artinya apa? Kalau menyalurkan aspirasi, yo ayo dengan cara yang baik. Contoh hari ini umpamanya, di mana-mana ada demo. Anda boleh nggak setuju dengan kenaikan BBM. Tapi kalau kemudian kita menyampaikan aspirasi, mbok dengan cara yang baik. Negara tidak melarang demo, boleh. Saya nggak kaget kalau BBM naik, namanya saja BBM, bola bali munda. Kalau kita mau demo, ya dengan cara yang baik. Makanya kemarin saya guyon, saya ketemu kawan saya India. India hebat Gus, punya keajaiban dunia. Namanya apa? Taj Mahal. Saya bilang kamu jangan bangga. India cuma mahal satu saja kok bangga. Di Indonesia banyak mahal, saya biasa-biasa saja. Solar mahal, pertalit mahal, minyak goreng mahal, ya biasa saja itu. Kan sekarang semuanya harga naik Pak, yang turun cuma satu, katok. Makanya jangan salah berdoa, jangan berdoa ya Allah mudah-mudahan BBM-nya murah, salah. Ya Allah berikanlah saya kekuatan untuk beli BBM berapapun harganya. Ndongamu salah kok. Salah dongamu. Kalau saya berdoa, ya Allah saya punya masalah besar, salah. Doa saya ngono Pak Andoko. Wahai masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Karena sebesar-besarnya masalah lebih besar Tuhan saya. Ngono yuk. Ya Allah kula ora urusan napa-napa larang, sing penting kula kuat tuku. Lah kowe iki duwe mobil ora kuat tuku bensin, mbok dolen kuwi mobilmu. HP-ne iPhone tapi miskin kuota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Sebelum saya lanjutkan, Banser duduk saja hadap ke sini, nggak usah berdiri, duduk aja. Silakan duduk saja. Banser semuanya duduk aja nggak apa-apa. Pun lenggah mawon. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Hadratal Muhtaromin, para masayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir. Alhamdulillah malam hari ini ada Pak Wali Kota, Mas Heri. Terima kasih rawuhnya Pak Wali Kota. Saya dari dulu usul satu, kepada pejabat lama belum terrealisir satu, Pak Wali. Saya pengen merubah nama Doli itu menjadi Alfa Doli. Alfa Doli itu artinya fadilah, keutamaan. Saya masih ingat betul, saya dapat julukan pertama kali presiden para pendosa itu di Doli. Di Doli. Nah, saya dari dulu kepikiran, kalau komplek itu kita namakan Alfa Doli. Nah, saya nanti minta Pak Wali bikin surat dari Doli menjadi Alfa Doli. Nah, nanti kita bikin pengajian di sana, Pak. Jajaran Forkompinda dan semuanya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musola Baitur ndasmu minggiro ra ketok. Ndasmu minggiro ra ketok. Baitur Rahman Tandes Surabaya yang saya banggakan. Sahabat Ansor Banser yang saya cintai, warga masyarakat Surabaya yang berbahagia. Makan sirkoyo, minumnya susu. Hai wong Surabaya, I love you. Sing jawab I love you itu Rondo. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini saya bisa sowan kepada masyarakat Surabaya yang saya meyakini bahwa pertemuan ini kok mikir mutamati iki ngopo iki. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh kita wujute, cewek diragati entek okeh diuntal kancane. Cek cek cek. Tukang son, ada Pak Wali Kota, jangan malu-maluin dong. Jangan suruh saya ganti mic, Pak. Saya ini bawa mic sendiri. Pada kiai artis sih. Saya meyakini bahwa kemudian Indonesia hari ini bisa membuat acara seperti pengajian di sepanjang jalan. Ini merupakan bukti konkret bahwa bangsa Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang sangat agamis. Bukan negara Islam, tetapi sangat Islami. Maka yang ingin saya sampaikan apa? Ketika kita berbicara Maulid Nabi, berarti di situ kita belajar tentang keteladanan. Apa kemudian Allah sampaikan di dalam modar meneh. Kita doakan sound sistemnya mudah-mudahan jadi sound yang paling besar. Amin. Sa-RT. Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, diancuk kok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah ketika menggambarkan bagaimana seorang Nabi Muhammad
diutus merupakan rahmat kasih sayang, tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk seru sekalian alam. Artinya apa? Anda orang Islam dituntut baik, tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga dituntut baik oleh orang non-Islam. Bapak Ibu, saya malam hari ini hadir ditemani sama sahabat saya dari Bojonegoro. Beliau ini orang Kristiani, orang Nasrani. Tadi ketemu saya di hotel, beliau bilang, Gus, boleh nggak saya ikut pengajian? Padahal beliau ini orang Nasrani. Ya inilah Indonesia, Mas Eri. Maka kemudian apa? Hanya orang bodoh yang kemudian pengen merubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Umpamanya dengan memaksakan menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah. Bapak Ibu yang saya cintai, Nabi Muhammad itu baik kepada orang yang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Nabi Muhammad baik kepada orang Islam dan baik kepada orang non-Islam. Itulah alasan ketika ada orang Yahudi meninggal dunia, beliau kemudian berdiri ketika orang Yahudi ini diberangkatkan ke pemakaman. Muhammad ditanya, wahai Nabi, dia kan orang Yahudi, kenapa engkau menghormati dia? Apa jawaban Nabi? Walaupun dia berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, ingatlah bahwa dia juga merupakan ciptaan Allah yang Maha Esa. Artinya apa? Kita pahami posisi Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga kemudian apa? Kita tidak akan pernah menjadi orang yang merasa paling benar dengan menyalahkan orang lain. Mana saya cerita, walaupun ceritanya malam hari ini paling berat. Kenapa? Soundnya jelek banget. Sangel-angel. Pengajian neng tengah kota, kopine cilik tutup ping. Kiai neng gian nengok tutup ping lah. Matane. Loh, kena sing ping ya anit lho. Ya ngono, wis tuwa jilbabe ping. Shallu ala Nabi Muhammad. Di mana-mana saya cerita bahwa kemudian mari kita menempatkan rahmatan lil alamin itu sesuai dengan proporsinya. Caranya bagaimana? Awal mula saya ketemu dengan Mas Deddy Corbuzier tahun 2018 saat ceramah saya di klub malam di Bali viral. Padahal kalau seharusnya mau viral dulu ketika saya pengajian di Doli, ketika saya membersamai para begenggek. Yo ditawani cok. Kalau Mas Eri pengen tahu begenggek itu pekerjaannya apa, jelas bakul kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Manuk sapa ya manukmu dadane. Makanya mengke dalu ibu-ibu kondur ketemu bojone, tolong sampaikan kepada suamimu, Mas, punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto? Saat itu kemudian ada pertanyaan mendasar dari seorang Deddy Corbuzier berkaitan dengan pluralisme, kemajemukan di Indonesia. Saat itu dia bertanya kepada saya tentang Pancasila dan agama. Bagaimana kemudian Gus Miftah menggambarkan keberagaman ini di Indonesia yang kemudian bisa diakomodir dengan baik. Saya bilang, Mas, inilah hebatnya ideologi Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila terbukti secara ampuh mampu mempersatukan anak bangsa walaupun ada perbedaan yang luar biasa. Coba kalau dilihat bedanya Bapak Ibu. Bangsa Indonesia terdiri dari 1.400 suku bangsa. Terdiri dari 6 agama. Begitu banyak kerajaan yang ada di dalamnya. Coba Anda bandingkan dengan Eropa dan Jazirah Arab. Arab itu mereka, mohon maaf, dipersatukan dengan bangsa yang sama. Bangsanya hanya satu, namanya bangsa Arab.
dipersatukan dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Tetapi bangsa Arab tidak bisa menjadi negara yang satu. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Maka muncul Arab Saudi, maka muncul Yaman, Abu Dhabi, Qatar. Bangsanya cuma satu, bahasanya satu, tapi mereka tidak bisa menjadi negara yang satu. Kita pindah ke Eropa. Eropa bangsanya satu, namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Tetapi mereka tidak bisa menjadi negara yang satu. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara seperti Jazirah Arab. Maka muncul Inggris, Great Britania Raya, Skotlandia, Islandia, Belanda, dan lain sebagainya. Padahal bangsa satu tidak bisa berdiri di atas negara yang satu. Coba sekarang Anda bandingkan dengan Indonesia. Kenapa saya bangga dengan Indonesia? Jawabannya sederhana. Kalau mereka cuma punya satu bangsa, kita banyak bangsa, Pak. Ono bangsa Jawa, ono bangsa Sunda, Batak, suku dan lain sebagainya. Luar biasanya apa? Banyak bangsa, banyak budaya, banyak bahasa. Tetapi kita mampu berdiri di atas satu negara. Apa yang membedakan antara Eropa, Arab dengan Indonesia? Eropa dan Arab satu bangsa berdiri di atas banyak negara, sementara Indonesia banyak bangsa bisa berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa? Iya, karena satu, kita memiliki paham yang sama, dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila. Makanya hari ini coba kelompok-kelompok yang mengatasnamakan, yang mengatakan bahwa Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia, maka harus diganti umpamanya dengan ideologi baru, khilafah. Saya bilang, dulu para pahlawan menjadikan bangsa ini merdeka. Tidak hanya keringat, tidak hanya darah, nyawa yang dipertaruhkan. Saiki sumbangsihmu apa untuk Indonesia? Sehingga kamu mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Kuwi kira melu berjuang, ora melu perang, ora melu nyumbang, ora melu rewang, cangkeme cerewet. Ya kayak cangkemmu kuwi lho. Malah takon napa ne, Gus? Kayak krek cangkemmu lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kemudian apa? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan hari ini? Kita terapkan keteladanan Nabi kepada bangsa Indonesia. Bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan role model dalam semua hal yang bisa kita contoh. Saya ditanya Pak Wali Kota, Gus, apa kiai itu tugasnya untuk dicontoh? Oh tidak. Kiai ini mau contoh apa nih? Tugasnya kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kuwi komplit, lah kiai ora komplit. Saiki nyontoh Kanjeng Nabi sing dicontoh poligamine tok. Sorry, kalau saya tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Didelok bojoku modar aku. Alah gayane Bapak Wali Kota lho, lah ning kantor galak ora anak buah. Ning omah ketemu bojone kikik. Wong wedok dilawan. Sak pinter-pintere kiai, Bu, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku hooh. Pandoko Pak Wali Kota tak kandhani. Ingat perempuan itu. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti enggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya pink biasanya.
Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Lawang saya kira penyontoh Kanjeng Nabi sing dicontoh poligami tok. Anda salah. Nabi Muhammad itu istrinya banyak karena perintah Allah. Maka saya nggak sepakat kalau dikatakan poligami itu sunnah. Kenapa Gus Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena semua aktivitas Kanjeng Nabi butuh direkam. Kenapa? Karena qauluhu perkataannya, wa af'aluhu perbuatannya. Itu perlu disampaikan kepada umat yang ketika dilakukan itu menjadi sunnah. Kalau istrinya cuma satu, ora cukup memori ini, harddisknya nggak muat. Makanya Nabi Muhammad istrinya banyak supaya banyak merekam aktivitasnya Kanjeng Nabi, terutama di persoalan intim umpamanya atau yang persoalan internal. Oh, Kanjeng Nabi cara mandinya seperti ini. Oh, Kanjeng Nabi cara makannya seperti ini. Itu yang paling tahu pasti istri-istrinya. Pertanyaanku, awakmu mung tukang becak ning Surabaya. Kok bojone oke, sing direkam apane, Cuk? Ora ono. Setuju, Bu? Santai aja Pak Wali, masih sore, ibu-ibu kita muliakan. Nanti malam kita bantai. Seharusnya apa? Kalau kita nyontoh Nabi yang komprehensif. Walaupun mohon maaf, nggak mungkin kita bisa sama persis dengan Nabi. Makanya kalau orang mengatakan kita harus sama dengan Nabi, lah kowe iki sapa? Lah kok apa kudu padha karo Kanjeng Nabi, banser mumet. Awakmu ngerti lho. Kanjeng Nabi ngrabi Siti Khadijah mas kawine apa? 20 ekor unta. Sak unta 50 juta. Berarti mas kawine 1 miliar. Banser kudu padha, merongos lip. Enggak mungkin bisa le. Pada ke banser. Makanya kemarin saya bilang, hebat ndi Gus tentara, polisi karo banser. Banser. Buktinya apa? Banyak tentara dan polisi SK-nya masuk bank. Banser ora ono SK-ne mlebu bank. Soalnya apa? SK-ne ora payu. Tapi saya yakin saya besok masuk surga yang awal banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Jadi kalau mencontoh Nabi yang komprehensif, sesuai dengan proporsinya. Gak mungkin kita sama. Lah saya kira rapodo karo Kanjeng Nabi diarani bid'ah. Nyuwun sewu, Kanjeng Nabi nikah umur 25 tahun. Kok ono banser umur 30 tahun belum nikah, berarti banser bid'ah dolalah tur mesake. Kalau saya dulu nikah malah sebelum umurnya Nabi. Nabi 25 tahun, saya nikah umur 24 tahun. Saya dulu nikah muda itu kan karena kepepet, Pak. Ngomong meteng dhisik tak ajar kowe ngawur. Mosok kiai meteng dhisik ngawur. Saya dulu itu nikah kepepet muda itu gara-gara apa, Pak? Karena saya dulu sering nasihat pernikahan. Dari muda itu saya sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya Anda jangan kaget hari ini, kalau banyak artis kalau nikah yang nasihati Gus Miftah. Lah, pas saya nasihat pernikahan, teman-teman kiai bilang begini, "Oh, walah Gus, urung rabi kok ngandani wong rabi." Ora sumbut. Saya bilang, "Ya ora masalah. Bukti ini Mbah Mudin kae urung tau mati yang budalke jenazah." Aku yang ngono tok. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora. Ada-ada saja. Masuk ya. Makanya saya itu senang kalau jurus nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Nah, maka kemudian apa? Kita perlu lihat secara komprehensif mana yang kira-kira sama dengan Nabi, mana yang tidak. Kalau harus sama, Kanjeng Nabi 20 ekor unta, bro. Sama dulu ketika saya menikahi istri saya. Apa mas kawinnya? 20 ekor tengu. Malah angel loh, bro. Sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi wis kere ra di apa-apa itu. Arek ngombe kopi kok gelas elek. Anjen. Kiai ning guanteng kopine sangit.
Kita ya mau kopi sasetan. Kayak pesenin yang kono gitu, alah. Pak Wali Kota, kadang-kadang jadi pejabat itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapanya? Gulanya. Nggawe kopi kok tanpa gula. Delala bikin kopi kemanisan. Yang disalahkan siapa? Tetap gulanya. Nggawe kopi kok kakean gula. Itulah jadi pejabat di hadapan rakyat. Seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Makanya pesan saya satu Pak Wali, jadi pejabat itu jangan baperan. Jangan pernah mikir omongan orang. Toh orang ngomong nggak pakai mikir. Jarke ora kaya ibu-ibu kuwi, ana koncone posting status tersinggung. Kalau ada orang posting status hatimu tersinggung, bukan postingannya yang bermasalah, tapi bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Wong kok baperan. Biasa-biasa aja, kayak Gus Miftah dibully santai. Dicaci maki tambah ganteng. Jadi biasa-biasa mon, itulah pejabat di mata rakyat. Pokoknya salah terus. Oh, pemenang dari lurah RT RW. Begitu muncul Covid, kasih BLT, bantuan langsung telas. Pusing paling stres apa Pak? RT RW ini. Walah paling sing didum ya keluargane dhewe. Ancene matamu kuwi ngawur ya ora. Mesake dadi RT RW. Tapi lucunya wargane Mas Eri gitu. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Duwe mobil yang ngaku kere gitu loh. Begitu besok lagi muncul BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya Pak Eri saya usul, besok bikin BLT lagi yang ketiga. Apa? Untuk orang gila. Pertanyaannya apakah orang Surabaya ngaku edan gitu kan. Kok geting ngaku? Malah jawab, "Oh, tenan." Katanya anak buah Samsudin nih gitu. Aku tak kondo karo Banser ya. Ora ana critane le Banser ngawal dukun kira ana. Mila sing ngawal kuwi saya yakin Banser palsu. Betul? Ora ana Banser kok ngawal dukun. Kemarin saya podcast sama Mas Atta Halilintar ngeritik mengedukasi masyarakat soal perdukunan. Kemarin saya dilaporkan kepada polisi, katanya apa? Penistaan terhadap dukun. Cie. Kok yono penistaan dukun gitu? Kan saya bilang, umpama dukun kuwi penglarise mandi, wong dia jualan penglaris. Kenapa ketika intriknya dibuka, dukun menjadi sepi? Lah memang iso dodolan penglaris, ngopo reso nglarisi awakmu dhewe. Kalau memang dukun itu iso gawe pesugihan, ngopo dukun kok oke sing kere? Kalau dukun tuh ngerti nomor, ngopo ra mau tuku dhewe? Sing paling cilaka, kalau memang dukun tuh punya pelet-pelete mandi, ngopo dukun kok oke bojone sing merongos? Lah, aku dilapor ke polisi, Mas. Katanya apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Loh, salah. Perbuatan tidak menyenangkan itu panitia ngundang kiai pengajian amplopnya tipis. Lah, itu perbuatan tidak menyenangkan. Oh ya kuwi. Aku tanggal 10 Juni diundang presiden ngaji teng JCC acara HIPMI. Ngaji 8 menit. Sama pas pampres saya dikasih waktu cuma 8 menit. Tapi mulai aku disangoni 150 juta. Laning tandes, ya Allah. Wis murah dinyang. Kopi ini gelasnya cilik. Tapi enggak masalah. Karena saya datang ke sini atas nama cinta. Ingat, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jalan. Maka apa? Rahmatan lil alamin yang kemudian dicontohkan oleh Nabi itu hari ini yang harus kita terapkan.
Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita diingatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah mengingatkan kita, hei manusia, aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eri. Makanya ketika Mas Deddy Corbuzier podcast ngundang pelaku LGBT, saya yang datang untuk memberikan nasihat. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, sorry, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Saya bisa toleransi terhadap perbedaan, tapi saya tidak akan mentolerir penyimpangan. Kenapa? Karena itu, mohon maaf, bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hanya orang soal berbeda agama, Allah sudah ngasih rambu-rambu dalam Al-Quran. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafir. Enggak ada urusan. Begitu sudah punya pilihan agama, dikasih konsep toleransi. Lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransinya bagaimana? Kita diingatkan oleh Nabi. Jangan pernah ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, Nabi, emangnya ada anak menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain akan berpotensi menghina bapaknya. Maka kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang, gampang. Jangan menghina agamanya orang lain. Karena kalau kamu menghina agama orang lain akan berpotensi menghina agamamu. Makanya Mas Heri, saya besok tanggal 16, 17, 18 itu ulang tahun pondok. Tanggal 16 saya buat konser kebangsaan. Saya ngundang Denny Caknan, Yani Inka, artis-artis yang lain. Saya bikin konsernya di mana? Di lapangan di depan gereja. Panitianya siapa? Muda-mudi Katolik. Saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, ini loh Indonesia. Saya pengajian, yang nemenin saya teman-teman Kristiani. Kebetulan pondok saya 60% tetangga saya Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan, dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Ya masa tak onek-onek kayak gitu. Ini Indonesia. Maka kemudian apa? Soal toleransi. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu. Clear. Surabaya kota besar, ada banyak agama di sini. Ya sudah. Kembalilah ke kamar masing-masing. Konsep toleransi yang saya ajarkan, Mas. Saya besok minta sama Pak Eri ya, saya dapat tugas dari Presiden untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para pelajar dan mahasiswa. Survei, Mas, kemarin saya sampaikan kepada Bu Khofifah. Ada sebuah lembaga survei yang menyatakan 37% pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya minta besok Mas Eri satu saat, anak-anak SMA kita kumpulkan, Mas. Tak kasih kajian kebangsaan, Mas. Supaya apa? Pahamnya ini tidak salah. Maka apa? Konsepnya sederhana. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Indonesia pengen baik-baik saja, caranya bagaimana? Silahkan kembali ke kamarnya masing-masing. Betul? Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Kowe lak ngompol ning kamarmu dhewe karepmu wong manuk-manukmu dhewe. Caranya bagaimana kalau pengen ngomong sama kamar orang lain? Jangan masuk ke kamar orang lain, tapi caranya adalah menciptakan ruang tamu bersama. Sehingga di situ kita bisa duduk dan diskusi bersama. Maka saya bilang Indonesia akan baik-baik saja manakala alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bersama-sama. Larang.
larang kuwi, larang. Ngono dinyang murah. Ketua panitia ini batin, kiai ini asu. Tenan, kok keting aku. Maka apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Arum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Untuk supaya bisa menikah, berpasang-pasangan. Maka ingat para jomblo, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ada jomblo di sini? Saking. Rondo ya oke. Kenapa saya sering terbang dan saya suka kalau masuk bandara di Surabaya? Karena bandara di Surabaya itu bandara yang paling disukai oleh para pria. Bandara Juanda. Bandara Juanda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda? Ayo men to congor-congorku dhewe. Wajanakum syu'uban wa qabail. Dari jenis laki-laki dan perempuan, Allah menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka bangsa ini sangat pas dengan menggunakan ayat ini, bahwa bangsa ini bersuku-suku, Bu, berbangsa-bangsa. Kok kita ngomong Indonesia atau Mas? Ngomong Pulau Jawa itu loh, dari ujung Banyuwangi sampai Jakarta. Kira-kira ada berapa suku bangsa, Bu? Ujung Banyuwangi, ono Osing. Ngomongnya son. Mila mbiyen wong Banyuwangi gawe lagu kae. Son sembore semiki Mas Yota udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge son. Itu Banyuwangi. Itu sukunya namanya Osing. Saya dulu tempat mertapa saya, Mas, itu di Alas Purwo Banyuwangi. Saya di Alas Purwo. Nyebrang dikit ketemu Pulau Madura. Oh, ini orang yang luar biasa lagi. Dengan segala keindahan Madura. Dengan segala peradabannya yang mungkin tidak temukan di tempat yang lainnya. Saya punya banyak teman-teman Madura. Bagi saya orang-orang Madura itu luar biasa. Tur ya lucu. Rata-rata bakul sate. Sing sumuk wonge sing dikipasi sate nih Madura. Lu Madura itu luar biasa. Orang Madura itu apa-apa bisa, yang susah jadi polisi sama tentara. Karena kalau orang Surabaya berhitung 1, 2, Madura susah. Berhitung tuh 1. Nah, repot Pak polisi nih itu. Madura. Subhanallah, saya itu cinta dengan Madura. Nyebrang lagi ketemu tempat di mana kita berpijak, Surabaya. Sama-sama bahasanya Jawa. Tapi orang bilang bahasa Surabaya agak kasar dikit. Mila nyuwun sewu sak janjane kula niku cangkeme pas ning Surabaya daripada ning Yogya. Soalnya modele cangkemku padha karo cangkemmu. Saya itu pernah Pak Andoko, Pak Wali Kota ya. Haul Mbak Wahab Hasbullah, tambak beras. Yang sambutan Presiden Jokowi. Yang sambutan Kiai Said Akil waktu itu Ketua Umum PBNU, Kiai Mustamar Marzuki, Bu Khofifah. Yang ngisi pengajian saya. Yang lain sambutan cuma 5 menit, saya ngaji 40 menit. Karena yang hadir Presiden, Ketua Umum PBNU, Gubernur, Ketua PWNU, dan para Kiai ditambah beras, 40 menit saya ngaji belas orang misuh. Selesai ngaji, Kiai Hasib pengasuh tambak beras bilang, Gus, kulo gelo karo jenengan. Lah napa Kiai? Mosok ngaji meh sak jam mok belas ora misuh jenengan. Piye jal iki? Mila kaya wingi kula sowan Pak Masayef Ploso. Ya idah kula sowan kali Gus Kausar. Tapi hooh lho Li. Lah kaya Gus Miftah misuh iki cangkeme pantes lho.
Lah kiai liyane kuwi ora pantes. Rungokno, Cuk. Pira. Lagian sampai hari ini saya meyakini dancuk itu bukan miso. Saya itu pernah ke Belanda tahun 2018. Cari dancuk ki sapa. Ternyata dancuk itu tokoh di Belanda namanya Dankok. Karena kebesaran nama Dankok, tokoh di Belanda diabadikan jadi nama tank. Tank yang dikasih nama Dankok itu tank kecil yang bisa masuk di jalan-jalan perkampungan di kota Surabaya. Begitu tank itu datang, orang Surabaya teriak, dancuk, dancuk, dancuk. Kenapa Dankok dadi dancuk? Soalnya cangkeme wong Jawa ngomong Dankok angel. Milo nyebute dancuk. Kok Gus Miftah ngomong dancuk fasih? Soalnya aku ngerti ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Kol-kolae, iki kan kudune dancuk ki macane ikhfa. Dancuk ngono kuwi. Umpama nganggo kol-kola ya beda meneh dancuk ngono. Lah ikhfa dancuk iki ikhfa. Mila makharijul hurufe pas soalnya aku fasih. Mila kula sering kondo Pak Wali karo kanca-kanca. Kowe ketemu aku rasanya nyeluk Gus. Mok celuk Cuk ero piye kabare Cuk? Ora apa-apa. Paling tak jawab apik Nyuk. Ya ngono ta aku. Ya, menadok santai ora doncak dancuk wae selawatan yuk. Kerja ngono. Ora mau ngudat-udut kowe. Iki sone iki ngopo to ngangung wae. Ayo le selawatan le. Vokalisnya lemune. Iki sone tak kekrek lho kuwi jenenge. Ayo selawatan. Napa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah cewek. Di mana-mana suka yang berdiri. Emangnya aku cowok apaan? Ya, selawatan sih. Ngersake lagu napa? Senajan to swara kula serak ra karo-karo. Kula 10 dina ra mulih niki. Mila kula wis 10 dina ra ketemu kerotuh. Joko Tingkir. Nembe mawon kula teleponan kali Cak Percil sing nyanyi Joko Tingkir. Sempat stres mergo dibully. Katanya Joko Tingkir lagune ngenyek ulama. Sopo sing kondo? Tak belani le aku. Kalau menurut Abah gimana? Orang ngenyek. Gara-gara kue gawe lagu Joko Tingkir, saiki wong nembe ngerti Joko Tingkir ki sapa. Akhirnya orang googling Joko Tingkir, oh ternyata ulama. Jajal lah kue mbiyen orang gawe lagu Joko Tingkir. Malah wong ora ngerti Joko Tingkir. Tapi itu kan siring ngenyek, Joko Tingkir ngombe dawet lho. Sak Madia sak pase, lak Joko Tingkir ki ngombe dawet. Soale zaman Joko Tingkir urung ana boba, urung ana milkshake, urung ana Tahiti. Loh, bener mboten? Zaman Joko Tingkir ana niki ya dawet. Lah Joko Tingkir ngombe ciu, lah kuwi ngenyek. Ana-ana wae. Nyatane sing ngritik Joko Tingkir saiki ya kabeh nyanyi lagu Joko Tingkir mung siire diganti. Kuwi lah hikmahe lagu Joko Tingkir. Biasa-biasa mawon. Lah kula nggih santai mawon. Mongkon wong kula seru. Joko Tingkir ngombe dawet ra tau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur tekan daripada mumet ayo solawatan. Lah ya ora apa-apa ta. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di. Iki sapa ketua panitiane iki? Sing ndi wonge? Sing ndi kok duding-dudingin awakmu to. Kampung Tandes ngundang Gus Miftah, ketua panitiane lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah nuke.
apa-apa murah dinyang kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan. Tak ganti karena hari ini saya ngomong NKRI, sholawatnya syairnya tak ganti tentang kebangsaan, nggih. Semoga dengan syair ini kita lebih mencintai Indonesia. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di kampung Doli. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah jalan-jalan di Tunjungan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bibismillah wabil hadi wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri. Sungguh indahnya kota Surabaya, warganya ramah luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rapat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad.
bojo gandeng larakno ati, enak bojo elek tangga ora doyan. Bojo elek sapa sing nguntal? Gawak kok. Ana sing jomblo ra iki? Kathah. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah, ampun tanglet kapan kula nikah, pacar mawon kula mboten. Santai. Alhamdulillah, cinta ditolak, doli sudah tidak buka. Lihat buri matamu, lihat buri. Wargane jenengan gitu Mas. Bosok kalau. Tugu bawang, kleru mrica, wis kebacut sayang mung dianggep. Kota Malang kaline budek sing disayang matane. Ya Allah, ya Allah. Oh, wong wedok njaluk tak kei. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Tungkae meletek celukane mamah. Halah. Mama kok tungkae meletek yuyu. Mama. Iya papa. Mama mau kemana? Tandur papa. Nah kayak Pak Wali nyuruh bujini mamah ya pantes. Tukang becak kok papa. Shallu ala Nabi Muhammad. Surabaya. Ngulon ketemu Jawa sing rada alus titik. Solo Yogya. Wonge halus kaya kula. Cangkeme ra percaya jenenge. Kula niku lak ngomong kali bojo, iso dicek WA kula. Kula basa, Pak. Cangkem kula niku kasar teng panggung. Soale yo madake karo cangkemmu ki mula asline. Ayo tak takon wong kene. Jenengan karo bojone teng dalem basa apa ora? Alah ra mungkin. Lah kula basa. Mbok kipase jok kerene cah aku sumu, malah manggo dhewe goblok iki lho. Kipase. Rada rene. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah. Maka kemudian apa? Kok malah dipateni iki lho? Kalau dadi wong kelingan, kan kula wong Jawa tapi lahir teng Lampung. Lah ana wong Lampung asli numpak bis Damri karo wong Surabaya. Begitu numpak bis sumuk wong Surabaya kan misuh. Dancuk sumuk. Wong Lampung ra iso basa Jawa melu-melu, karepe pengen ngomong karo wong Surabaya. Begitu wong Lampung bengok dancuk sumuk. Wong Lampung melu. Saya juga dancuk, Mas. Padahal karena saya juga sumuk. Ke barat lagi, ketemu bangsa Ngapakiyun, ngapak. Ngomongnya blekutuk. Banyumasan, Kebumen, Cilacap, Tegal, Purwokerto, Brebes, Banjarnegara, sebagian Indramayu. Ini keindahan Indonesia. Blekutuk. Iya kan? Orang ngapak orang kepenak. Saya itu pertama kali ngaji di rumahnya almarhum Dalang Entus tahun 2007. Waktu itu ditawari ngerokok pakai bahasa ngapak. Ora kepenak belas. Pak Kiai isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocotnya siapa ya aku? Kiai dicocot-cocot, kek. Langsung tak jawab, cangkeme aku. Lah sing lucu maning ana wong ngapak manggon nang Surabaya.
Adzan subuh bari puji-pujian nganggo bahasa ngapak. Astagfirullahaladzim gitu kan. Kan kalau subuh biasanya sing adzan wong tua-tua ya. Astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Wong ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosani bapak kok biyung inyong. Alah mung inyang. Top ngapak deh. Ke barat lagi ketemu mana Bu? Pasundan. Ngomongnya Sunda kaditu kadunya. Yang aneh ada orang ngapak masuk ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk ke kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Wong ngapak cangkeme bengok. "Tah ini siapa kie?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya mah taina urang." Lah, masalah. Karena urang menurut orang Sunda sama orang ngapak itu beda. Menurut orang ngapak urang itu udang, menurut orang Sundang urang itu orang. Akhirnya terjadi salah paham. "Tah ini siapa kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapak langsung jawab, "Inyong ra percaya. Masa taina urang gedene sekiye?" Loh, ini indahnya Indonesia loh Pak. Ke barat lagi, ketemu mana Bu? Betawi. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Ini keindahan Indonesia. Kemudian apa tujuan Allah menciptakan itu semua? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Sing jenenge saling mengenal niku ora kok kula mong kenal Pak Wali Kota jenenge Eri, Pak Eri ngerti kula jenenge Miftah, ora. Tapi kenalilah produk budayanya. Budaya knowledge-nya harus dipahami. Oh, wong Surabaya iki kebiasaannya seperti ini, ngomongnya rodok kasar titik, senengane mangan rujak congor, kuwi kudu paham. Rujak apa kek? Lah congor-congorku dhewe ya ngopo to yu? Dengan segala budayanya. Makanya coba Anda lihat Pak, ketika seorang namanya Dedi atau siapa itu yang menghina pemindahan ibu kota ke Kalimantan, akhirnya bermasalah laporan polisi. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak dianggap, tidak menghormati budaya orang Kalimantan. Begitu ibu kota Nusantara dipindah ke Kalimantan Timur, dia mengatakan apa? Kenapa ibu kota di Jakarta dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis? Kawan kita di Kalimantan marah. Kenapa? Karena kearifan lokalnya merasa tidak dihargai. Seharusnya dia paham, Kalimantan juga punya budaya. Maka saya sering ngomong Mas, coba kalau perhatikan, Anda perhatikan belangkon saya malam hari ini. Ini Garuda Pak, NKRI. Kanan kiri merah putih. Saya hanya pengen menggambarkan bahwa bangsa ini bangsa yang luar biasa. Walaupun perbedaan apapun di antara kita. Ibu kota pindah ke Kalimantan, hormati orang Kalimantan. Dengan segala kearifan lokalnya. Maka hebatnya Pak Jokowi apa Pak Eri? Begitu beliau membuat ibu kota, seluruh Pak Gubernur di Indonesia diperintahkan untuk membawa tanah dan air dari masing-masing provinsi daerah Indonesia. Bu Gubernur ngambil dari Trowulan Majapahit. Orang bilang yang tidak suka dengan pemerintah, presiden kok klenik, percaya karo dukun, gawe ibu kota kok nggawa tanah dan air. Kuwi ora kok presiden sing percaya karo dukun karo klenik, Mas, tapi utakmu sing ora nyandak. Kenapa presiden mengendaki tanah dan air dari semua daerah di Indonesia? Satu, semangat yang dibawa presiden adalah semangat persatuan. Kedua, supaya daerah seluruh Indonesia merasa dihargai kearifan lokalnya, sehingga mereka memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota negara. Kayak ngono kok dianggap klenik. Maka ketika saya ditanya, Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap ibu kota yang dipindah ke Kalimantan? Saya jawab,
Nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Ngono bro. Anak-anak muda, kamu tahu nggak kenapa move on itu berat? Nggak tahu. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Ya Allah, kayak gini kok murah ya Allah. Bahas maneh. Ajur sum-sum. Maka kemudian apa? Mencintai negara ini merupakan akhlaknya Nabi. Menjaga Indonesia merupakan perintahnya Allah. Sekarang Anda mau menuntut Indonesia kayak apa lagi sih itu? Coba saya terangkan sedikit Mas Heri nyuwun sewu ya. Anda tahu 10 tahun yang lalu Malaysia lebih kaya dibandingkan Indonesia. Sekarang tahu Malaysia bangkrut. Kualat karo wong Ponorogo, reok diaku Malaysia. Maka namanya Malaysia. Pertanyaannya begini. Kenapa orang-orang luar itu mengklaim begitu banyak budaya Indonesia di aku mereka? Karena kita sendiri nggak pernah bangga dengan budaya kita. Wopo-wopo diharam ke wayang haram. Apa mana sih diharam ke begini? Blangkon. Aku ora ngerti kok kowe ngenyak blangkonku. Anda jangan salah. Muktamar NU di Lampung, Banser masih ingat, Ansor ingat? Gus Miftah lelang blangkon, tak sumbangke ning NU. Anda tahu blangkon saya laku berapa? 900 juta. Aku nyumbang NU nganggo blangkonku Pak Wali Kota, laku 900 juta. Jadi bulan itu saya lelang blangkon 2 kali. Satu acara amal gerakan santri asuh di Jawa Timur di TV 9. Saya lelang blangkon laku 200 juta yang pertama. Tak sumbangke ning santri asuh Jawa Timur. Yang kedua, Muktamar NU di Lampung. Saya kembali melelang blangkon saya. Blangkon saya buat harga 90 ribu, saya pakai 10 tahun. Laku 900 juta. Jajan. Blangkone 900 juta, piye sarunge? Apa meneh isine? Kalau, Abu, kacamata nih, kenapa? Dicopot? Sorry, mataku terlalu indah untuk dinikmati. Aku nyopot kacamata, rondo pingsan tak kandani. Kok kamu penasaran banget sama mataku? Kamu nafsu ya sama aku? Kula niku tahu ngaji teng kafe karaoke Surabaya jenenge Regal napa-napa kula lali. Jadi bengine kula ngaji ning Doli awane diculik. Ning kafe niku Gus, bocah-bocah karaoke pengen ngaji sama Gus Miftah, mbok datang. Ini acaranya ulang tahun. Saya datang Pak, pakai kacamata hitam. Begitu saya masuk ke tempat karaoke itu, subhanallah, mbak-mbaknya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Ndure niku sono botol tok. Lah jarene pengajian. Ya begini Gus, kan Gus Miftah kiyainya santai, lihat susu biasa, matamu kuwi aku ngono. Untungnya waktu itu saya pakai kacamata hitam Pak. Singkat cerita saya disuruh tausiah, monggo Gus, tausiah kepada anak-anak mbak-mbak yang kerja di puskesmas. Apa kuwi pusat kesenangan mas-mas? Oke. Begitu saya mau naik panggung Pak Wali, kabeh njaluk selfie. Karena aku bingung rebutan selfie kayak Pak. Aku bingung delok dhuwur susu ngisor pupu. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga apa? Saya melotot, mata saya nggak kelihatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mencintai bangsa ini sebuah kewajiban. Kenapa kemudian kebencian itu terlalu besar kepada pemimpin ini? Coba kita lihat kemarin beberapa waktu kasus yang lalu saya posting di Instagram saya. Mahasiswa demo di Gorontalo. Masih ingat Pak? Mencaci presiden dengan menyebut jenis kelamin. Na'udzubillah min dzalik. Saya bilang, wong Surabaya tak takon cah. Eri ki oleh mau kritik apa ora? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saya ingatkan saudara,
ketika Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama yang keras, dia mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, ini nasikhun lak, saya mau memberikan nasihat kepada anda wahai Harun ar-Rasyid, tapi mohon maaf, ini nasikhun lak, nasihat, saya ingin memberikan nasihat kepada anda, famusaddidun alaika, tapi nasihat saya keras, fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda. Hei ulama, siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Tapi apa perintah Allah kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun? Faqula lahu qaulal layyina. Harun, Musa, nasihatilah si Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Pertanyaan saya sekarang begini, apa presiden Indonesia kuwi luwih hina dibanding Fir'aun? Kok sampai kita ngomong yang jorok kepada presiden, mencaci maki presiden seperti itu? Bukan kapasitas saya membela Pak Jokowi, tapi mohon maaf, apapun persoalan yang terjadi, mau nggak mau, diakui nggak diakui, Pak Jokowi itu presiden sah bangsa Indonesia. Kalau anda mencaci maki dengan bahasa yang kotor seperti di Gorontalo, pertanyaan saya, apa Pak Jokowi itu luwih elek tinimbang Fir'aun? Apa meneh wakile kiai? Ini yang saya tidak habis pikir. Boleh nggak Jokowi dikritik? Oh boleh, saya pernah. Kalau anda masih ingat, ketika presiden mengeluarkan surat keputusan presiden tentang legalitas miras, saya orang yang pertama kali protes. Karena saya mencintai anda wahai presiden, saya protes. Apa Gus? Saya tidak setuju kalau miras dilegalkan. Kenapa? Karena keharaman khamr di dalam Al-Quran qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya tidak setuju kalau miras dilegalkan. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu. Apa? Es batu. Nama saya hari itu langsung trending Twitter nomor 2 Pak. Nomor 1 Wulan Guritno kasus perceraiannya. Nomor 2 Gus Miftah menanti jandanya Wulan Guritno. Karena saya kritik Pak Presiden tentang legalitas miras. Oh lah ngomong rondo aku ora mempan yu. Aku ki nggawe pengajian ning Jakarta. Kuwi jamaah aku artis, rondo-rondo rata-rata. Wika Salim. Aura Kasih. Selin Evangelista. Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya Pak Wali Kota, Lucinta Luna. Ketoke wayu, bahasan dirangkul, busine metu. Ya Allah. Artinya apa? Sehari kemudian Pak Pratekno, Menteri Sekretaris Negara, telepon saya, Gus, terima kasih kritikannya kepada Presiden. Presiden mendengarkan dan hari ini legalitas miras dibatalkan. Cukup sehari, Pak. Artinya apa? Kalau menyalurkan aspirasi, yo ayo dengan cara yang baik. Contoh hari ini umpamanya, di mana-mana ada demo. Anda boleh nggak setuju dengan kenaikan BBM. Tapi kalau kemudian kita menyampaikan aspirasi, mbok dengan cara yang baik. Negara tidak melarang demo, boleh. Saya nggak kaget kalau BBM naik, namanya saja BBM, bola bali munda. Kalau kita mau demo, ya dengan cara yang baik. Makanya kemarin saya guyon, saya ketemu kawan saya India. India hebat Gus, punya keajaiban dunia. Namanya apa? Taj Mahal. Saya bilang kamu jangan bangga. India cuma mahal satu saja kok bangga. Di Indonesia banyak mahal, saya biasa-biasa saja. Solar mahal, pertalit mahal, minyak goreng mahal. Ya biasa saja itu. Kan sekarang semuanya harga naik Pak. Yang turun cuma satu, katok. Makanya jangan salah berdoa.
Jangan berdoa, ya Allah mudah-mudahan BBM-nya murah. Salah. Ya Allah berikanlah saya kekuatan untuk beli BBM berapapun harganya. Ndongamu salah kok. Salah ndongamu. Kalau saya berdoa, ya Allah saya punya masalah besar. Salah. Doa saya ngono Pak Andoko. Wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Karena sebesar-besarnya masalah lebih besar Tuhan saya. Ngono yuk. Ya Allah, kula ora urusan napa-napa larang, sing penting kula kuat tuku. Lah kowe iki duwe mobil ora kuat tuku bensin, mbok dolen kuwi mobilmu. HP-ne iPhone tapi miskin kuota. Beh. Artinya apa? Kalau kemudian ada sebagian orang yang mengatakan mencintai negara itu tidak ada dasarnya, nasionalisme itu tidak ada dasarnya, katakanlah, sing mau dadekke tuntunan ki sapa? Coba kita diingatkan, kalau memang kita mencintai Nabi, apa faedah mengikuti perintah Nabi? Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Faedah mengikuti Nabi. Allah berfirman dengan begitu indahnya dalam Ali Imran, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi gampang wae. Lak jenengan patuh karo Gusti Allah, mang patuh karo Kanjeng Nabi. Lah awakmu manut karo Kanjeng Nabi, kowe di ngapura dan dikasihi. Sekarang orang bilang begini, Pak, ini yo salah meneh pola pikirnya. Kita nggak usah ngaji sama ulama dan kiai, langsung saja kepada Kanjeng Nabi. Kuyo salah meneh. Lah kue meh ngaji karo Kanjeng Nabi langsung, gek matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Padahal Kanjeng Nabi dawuh, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia memuliakan aku Nabi. Dan barang siapa memuliakan Nabi, berarti dia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, baginya adalah surga. Berarti nopo? Pengen kenal Nabi kudu melalui ahli warise. Sinten? Ulama lan kiai. Mbuh Habib, mbuh kiai yang alladzina hum warasatul anbiya. Yo ra iso to yu, mosok yo awakmu langsung ngaji karo Kanjeng Nabi. Kuwi sangka ngendi sangkan parane? Saya punya guru di Pekalongan, Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan apa? Nabi itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Gak mungkin Anda bisa mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah menyalakan saklarnya. Orang mungkin jenengan oleh sahabat Nabi yen boten gelem nyedak kalau ahli waris para nabi. Sinten? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Mung pesen kula siji kalih warga Surabaya. Yu, Bu, Mbak, Mas, Cak. Kiai niku ahli waris Nabi. Nabi niku jumlahe kathah 124.000. Sing dadi rasul 313, yang wajib diketahui 25. Mergo Nabi niku jumlahe kathah, mila warisane teng ulama ya beda-beda. Mila kula suwun jenengan ra usah banding-bandingke ulama. Mila ana lagu judule aja dibanding-bandingke. Nyanyi, kowe iki ngundang kiai apa artis campur sari? Ora urune cangkeme cerewet. Coba. Nabi niku jumlahe kata warisane beda-beda. Ana nabi didapuk karo Gusti Allah dadi raja, Daud. Begitu turun, ada yang mendapatkan warisan Nabi Daud, ulama kiai jadi presiden, Gus Dur. Wakil presiden, Kiai Ma'ruf.
Ana nabi didapuk kali Gusti Allah dadi nabi sugih. Sinten? Sulaiman. Begitu mudhun Kiai sugih, Kiai Asep Mojokerto. Termasuk Kiai kaya. Ana nabi didapuk gagah Musa. Begitu mudhun Kiai gagah Gus Maksum Pagar Nusa. Gagah. Ana nabi pinter Khidir Idris. Begitu mudhun Kiai pinter Kiai Said. Gus Bahak, Gus Koyum. Warisane sangka Nabi Khidir, Nabi Idris. Ana nabi nyuwun sewu kere, siapa? Isa. Begitu mudhun, mudine tandes umpamane. Endi wonge? Halo, Bro. Ora sangenya Mbah Mudin. Piye-piye iki Mudin iki penting. Awakmu lak ndek mantu polisi senenge ra. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Ya Allah. Wali kota mati sing bungkus sapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin mati bungkus dhewe. Hidup Mbah Mudin. Neng ya kuwi Mbah, wetengmu aja gede-gede. Ana penelitian ning rumah sakit, wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Lah ya ta. Beda-beda warisane. Ana nabi ganteng, sinten? Yusuf. Begitu mudhun ana kiai ganteng, sapa? Matur nuwun. Hoak mbahmu. Ya Allah. Fattabi'uni kata Nabi, melu aku. Bagaimana sikap Nabi tentang kebangsaan? Ayo, selawat dong, gua HP apa ora? Coba flashnya dihidupkan, kita selawatan supaya Surabaya bersinar. Shollu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat HP-nya. Sing randu HP cangkemnya merenges. Oh, sing buri kae, sing buri ayo diangkat semuanya. Iki lampune iso dipateni apa ora? Lah ora iso ketua panitiane pateni wae. Lampune pateni wae. Yuk, semuanya diangkat. Wah, keren iki. Ayo semuanya diangkat yang tinggi-tinggi. Mriko pundi Pak mriko? Oh, Kilen. Nanti HP-nya digoyangkan ke ngulon dulu ya. Semuanya diangkat. Iso dipateni ra Mas lampune? Ora iso. Ya maklum anggarane pas-pasan kok. Semuanya diangkat ke sana dulu. Nah, sana dulu. Sebentar. Yuk. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bareng-bareng sholli iman sholli wa sallim biman saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan
tetangisan sholli وسلم دائما على أحمد sholli wa وسلم دائما iman على أحمد والآل والأصحاب من قد وعدا wal ali wal ashab من قد وعدا kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا wal ali wal ashab dijawab yang keras kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى wal ali wal ashabi man قد وعدا wal ali wal ashab hadro berhenti jamaah yang banter bareng-bareng sholli kurang banter sholli wal ali wal Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Wali mau sambutan dereng? Oh sampun. Apa sambutan mana Pak Wali? Oh sampun. Ketua panitia ini rasa sambutan wae lah. Oh wes. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Ini bulan Maulud di mana malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dibandingkan malam Isra Mi'raj. Kelahiran Nabi lebih mulia dibandingkan malam Idul Fitri dan malam-malam yang lainnya. Kita minta sama Allah. Indonesia insya Allah bisa lebih makmur bahkan dari negara Arab Saudi. Amin. Kulawa cerita kalau konco kula Pak Handoko nih. Gus nopo leres di Mekah di tanah Arab tuh banyak yang tidak pakai jilbab hari ini. Kula wingi nyekseni ki ambak, Pak. Kula lan lebih mulai haji. Saya masuk rumah makan di Mat'amusin, rumah makan Cina di kota Madinah. Kulo kaget, ning jero restoran ana wong wedok ra jilbaban. Agak keluar dari kota Madinah jauh lah kira-kira. Loh, kok sampean ra jilbaban? Pemerintah kami hari ini mencabut perintah menggunakan jilbab. Maksud kula ngeten, jenengan nganggo jilbab niku apik. Lucunya dunia itu sekarang napa, Bu? Kita soal fashion berkiblat ke Arab Saudi. Arab Saudi kiblatnya Amerika. Amerika belajar budaya dari Indonesia. Jadi saniki wong Arab, wong Amerika niku nyuwun sewu ya mulai nganggo blangkon kaya Gus Miftah.
mulai menggunakan beskap, latihan gamelan dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya apa? Bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang besar, tetapi kita kurang percaya diri. Ora pede, Pak. Maka nyuwun sewu, kalau bangsa ini pengen besar, ayo percaya diri. Mencintai bangsa ini tanpa pamrih. Nabi Muhammad begitu mencintai bangsanya. Kenapa? Karena beliau mencintai Arab. Kenapa? Karena beliau lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan mati besok dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Lah ngomong Indonesia sing gagah oleh Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Gagah Mas Eri. Ansor gagah. Kowe iki jarane NKRI harga mati, tuku bendera merah putih dinyang. Ya rupamu kuwi kok ya. Coba, saya pengen nyanyi lagu ini bareng-bareng. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk Indonesia. Dari yakinku, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka, shallu ala Nabi Muhammad. Salah satu tonggak kemerdekaan Indonesia ditandai dengan resolusi jihad di Surabaya. Artinya apa? Generasi muda Surabaya wajib mempertahankan kemuliaan itu. Jangan sekali-kali mempermainkan NKRI, mengotak-atik Pancasila dengan mengatakan hormat merah putih tidak ada dasarnya. Pancasila bukan ideologi yang tepat. Hati-hati, paham-paham yang tidak boleh dimiliki oleh arek-arek Surabaya. Mudah-mudahan kejayaan Indonesia berangkat dari Surabaya. Amin. Sampun jam 1:30 pengajian sampun rampung. Kula ajeng pindah ning Gresik. Alah infak 1000 cerewet. Gantian kula kesel banget, tapi mergo kula cinta kalian jenengan kula sowan. Mudah-mudahan berkah, insyaallah sesuk Pak Wali Kota ngundang dhewe. Amin. Nganti orang ngundang tak rasani. Lawang aku lo ceramah ning gereja Jakarta Utara, gara-gara aku ngaji ning gereja jamaah Jakarta Utara. Apa yang terjadi? Wali Kota Los Angeles ngundang Gus Miftah ngaji ke Amerika untuk berbicara toleransi. Wali Kota Los Angeles yang ngundang kok Wali Kota Surabaya ora. Wali kotanya mulai batin, aduh salah ngundang kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Arek-arek Surabaya matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima